Terus dia bilang sama teman-temannya, kok aku ngerasa kayak diliatin ya gitu. Terus teman-temannya bilang udah santai aja, ada doa aja, nggak ada apa-apa gitu. Terus udah nih akhirnya ya udahlah masa bodoh gitu. Terus gantian sama si Dewi. Nah si Dewi ini lagi bersihin mukanya kan, bersihin mukanya terus dia tuh tiba-tiba kayak nengok gitu loh ke arah teman-temannya. Bener deh kayaknya kata si Intan ada yang ngeliatin ngomong gitu. Terus si Dinda bilang, udahlah itu mah halusinasi, itu mah cuma yang ada di pikiranmu aja, itu sugesti gitu. Karena si Dewi ini anaknya ya udahlah ya, maksudnya dia tipe yang positif thinkingan gitu loh. Udahlah ya paling cuman ini aja ke sugesti gara-gara si Intan tadi ngomong. Baru tibalah si Dewi udah gantian si Dinda. Si Dinda yang si paling positif itu dia habis bersihin muka, terus dia pakai sheet mask gitu kan. Tahu-tahu dia lari ke atas kasur. Dia bilang, kita ke kamar depan yuk, ngomong gitu. Teman-temannya yang dua, Intan sama Dewi nanya, loh kenapa? Si Dindanya bilang, udah langsung cepet-cepetan, buruan gitu. Akhirnya mereka keluar dari kamar, mereka ketuk pintu si cowok-cowok, terus masuk ke dalam kamar si cowok-cowok itu kan. Si Dinda tuh udah kayak yang ketakutan gitu loh. Udah yang apa sih kayak sampai gemeteran gitu. Nah teman-teman tuh nanya, Din kamu kenapa? Nah terus karena si Kevin ini ngelihat Dinda kayaknya panik banget, akhirnya ya udah tuh si Kevin ambilin air minum, terus si Dindanya minum udah agak tenang, si Dinda baru bilang, ternyata bener katanya Intan sama Dewi, ada yang ngeliatin dari atas ventilasi. Terus si Dinda tuh bilang, aku sebetulnya tuh nggak mau mikir yang gimana, aku takutnya tuh aku takutnya itu halusinasiku aja. Tapi waktu dia lagi pakai sheet mask, kalian tahu kan cara pakai sheet mask kan ditambal-tambal gini, terus ditap-tap gini kan sambil merem. Nah pas dia buka mata, yang ngintip dia dari atas ventilasi itu tuh ada di belakangnya dia, dan dia lihat itu tuh dari cermin. Makanya dia panik, dia langsung ngajak keluar. Terus ditanyain kan sama si Intan, yang kamu lihat kayak apa gitu. Terus si Dinda bilang, itu matanya gede, merah, rambutnya panjang, banyak banget tapi ribu-ribu tuh kayak kusut gitu loh, panjang kusut kayak gimbal gitu. Terus dia pakai dress putih tapi banyak kotorannya, kayak pokoknya kayak butek gitulah. Makanya si Dinda itu panik, terus dia minta ke kamar si cowok-cowok biar barengan aja gitu lah. Terus si cowok-cowok itu nawarin, lah gimana, mau tuker kamar apa gimana? Kalian yang di sini, kita yang di sana. Ya udahlah, mumpung ditawari tukeran kamar ya kan, akhirnya tukeran aja. Nah pas tukeran kamar itu malah nggak terjadi apa-apa di yang cewek-cewek ini. Cuman terjadi sesuatu sama yang cowok-cowok. Semua udah tenang, udah tidur. Nah yang di kamar cowok-cowok itu terjadi sesuatu. Kamar yang cewek-cewek itu twin bed, jadi yang kasurnya 2. Sedangkan kamar yang terus akhirnya mereka tukeran itu loh, kamar yang cowok itu double bed, yang satu bed gede. Kalau nggak salah, kalau menurut ceritanya Intan itu sekitar jam 2-an atau jam 2:30 gitu, lagi asik-asik tidur, tahu-tahu Kevin sama Roy itu gedor-gedor pintu minta dibukain. Akhirnya setelah dibukain ditanya, kenapa kok jam segini gedor-gedor pintu, ada apa nih gitu kan. Ternyata kalian tahu apa, waktu Roy sama Kevin tidur, Roy itu merasa ada yang kayak meluk dia dari belakang. Jadi dia tuh, mereka berdua itu posisinya tidurnya saling memunggungi. Jadi Roy memunggungi Kevin gitu. Roy merasa ada yang ngerangkul dia dari belakang, terus tangannya itu berusaha meraih ke area selingkingin alias ke Mr. P-nya Roy. Terus si Roy ini batin kan, ki asu ya Kevin, meneng homo piye gitu kan. Nah di satu sisi si Kevin merasa ada yang megang Mr. P-nya dia, dan dia tuh kayak merasa ki asu Roy mas debojo kok jek homoan ini ki, cok bangsat ya, miso kalau cowok biasa kan. Terus akhirnya mereka tuh bangun berbarengan dan marah berbarengan. Kowe ngopo anjing kayak gitu, maksudnya kayak kowe ngopo cekel-cekel iki senjataku gitu kan. Nah terus karena mereka marah akan hal yang sama, jadi mereka kayak enggak, ini bukan dia, kayak maksudnya
Roy merasa ini bukan Kevin. Kevin merasa ini bukan Roy yang melakukan ini. Terus Roy sama Kevin itu kan cuma kayak tatap-tatapan gitu kan, mesti kayak asu sopoki gitu. Pas mereka tatap-tatapan itu, saling hening itu, tiba-tiba ada suara ketawa. Ya, ada suara ketawa kayak gitu. Siapa yang tidak takut? Ya kan, akhirnya mereka berdua langsung lari ke kamar depan. Terus habis itu mereka cerita itu masih ngos-ngosan, dikasih air minum. Terus akhirnya mereka tidur bareng berlima. Nah pas check out ketemu sama penjaganya kan. Terus dia tanya sama yang resepsionisnya. Resepsionisnya ini udah ganti shift. Resepsionis yang mereka check in sama yang mereka check out itu beda orang. Dia nanya kan sama yang check out, resepsionis yang mereka check out itu, Mas tadi malam gini diceritain semuanya. Terus Masnya kaget loh, Mas tadi malam sama yang jaga malam dikasih kamar nomor berapa? Terus dijawablah sama si Roy, kamar ini sama ini kuncinya gitu. Waduh Mas maaf, kamar yang ini nih bermasalah. Bermasalah itu harusnya nggak boleh ditempati. Maaf ya Mas, itu tadi malam resepsionis baru. Coba kalian bayangin kalau misalnya kalian cowok, terus kalian nginep di satu hotel sama teman kalian, sama-sama cowok, terus digrepek-grepek. Ih, kayak nafsuan banget cowok setannya. Geli. Aku tuh denger cerita ini geli piye gitu loh. Maksudnya kayak digrepek-grepek setan cowok. Oke, aduh. Terus akhirnya mereka udah selesai check out, mereka keluar dari hotel itu. Terus si Intan tuh bilang sama aku, sumpah sampai detik ini aku udah nggak mau lagi nginep di Hotel Melati. Kan sebetulnya tuh kayaknya bukan masalah hotelnya Hotel Melati atau Hotel Bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena even aku tuh pernah nginep di salah satu hotel yang memang cukup terkenal, tapi ya ada aja kejadiannya. Jadi ini sebetulnya bukan hotelnya, tapi ya memang dilalah merekanya itu ya gitulah. Oke, jadi itu ceritanya Intan. Aduh, aku masih tadi malam tuh aku diceritain tuh aku sampai ketawa-ketawa, maksudnya gue digrepe-grepe setan cowok. Aku rasa bayangin cowok gila gitu, digrepe-grepe demi